Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunur Ania, NIM 202033246. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diagram batang. Yang pertama, Laboratorium Matematika Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muria Kudus. Aplikasi pembelajaran diagram batang. Media pembelajaran yang pertama ada prasyarat, kedua kompetensi dasar, ketiga kompetensi inti, keempat lagu, kelima materi, keenam latihan, ketujuh motivasi, kedelapan petunjuk, kesembilan penutup. Yang pertama kita lihat prasyarat. Prasyarat. Hai, jadi di sini saya akan membawa kalian ke dunia diagram batang. Di sini kalian bisa belajar dan latihan soal mengenai diagram batang. Jangan lupa belajar ya, karena belajar itu asik. Kita kembali dengan memencet tombol yang bergambar rumah. Sebelumnya apa sih fungsi tombol Sebelumnya apa sih fungsi dari tombol tersebut? Kita bisa lihat dalam petunjuk. Jadi slide sebelumnya kita bisa memencet dengan tombol di samping. Kemudian slide berikutnya, kemudian kembali ke menu, memencet tombol yang bergambar rumah, dan tutup memencet arah panah ke atas. Kita pencet gambar rumah yang di pojok kiri. Kembali ke media pembelajaran. Kemudian kita akan melihat KD-nya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. 2. Mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Indikator menjelaskan data diri dan lingkungan peserta didik dalam bentuk diagram batang. Kedua, menyajikan data diri dan lingkungan peserta didik dalam bentuk diagram batang. Ketiga, menyajikan data diri lingkungan peserta didik dalam bentuk diagram batang. Keempat, mengumpulkan data diri peserta didik. Kelima, mengumpulkan data lingkungan peserta didik, menyajikan data diri peserta didik dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita pencet ke tombol rumah. Kemudian kita akan melihat kompetensi inti, maka kita pencet angkanya. Kompetensi inti: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian mencoba mengolah dalam rangka konkret menggunakan menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian memahami pengetahuan yang faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kita pencet ke tombol rumah untuk kembali ke media pembelajaran. Kemudian kita akan melihat materi. Materinya diagram batang.
Diagram batang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilai yang diwakilinya. Satu sumbu pada diagram menunjukkan kategori dimensi yang dibandingkan dan sumbu lainnya mewakili nilai diskrit atau metrik. Kita pencet next. Bagaimana sih bentuk diagram batang? Lihat gambar di bawah ini. Jadi di bawah ada contoh gambar diagram batang mengenai data apel, mangga, nanas, dan anggur. Bisa kita lihat data apel terdiri dari 4 buah apel, mangga terdiri dari 5 buah mangga, dan nanas terdiri dari 7. Anggur juga ada 4 seperti apel. Next. Langkah-langkah membuat diagram batang. Pertama, kumpulkan data yang ingin kamu buat. Jika sudah, tarik data kamu ke dalam diagram. Jangan lupa sumbu X bawah untuk nama dari data yang akan kamu buat dan sumbu Y, sumbu atas, untuk menunjukkan jumlah data yang kamu buat. Ingat ya, buat tabel data agar kamu lebih mudah memindahkan data ke dalam diagram batang. Misalkan Pak Rifai membeli 2 anggur, 1 apel, dan 2 mangga. Anaknya sulung membeli 2 apel dan 3 mangga. Anaknya bungsu membeli 3 anggur. Kemudian kita membuat 2 kotak. Kotak pertama ada kotak nama buah, yang kedua ada jumlah. Kita bisa masukkan ke dalam, yaitu anggur. Mari kita hitung anggurnya. Pak Rifai membeli 2 anggur dan anak bungsunya membeli 3 anggur, maka jumlahnya 5. Kemudian apel, Pak Rifai membeli 1 apel dan anak sulungnya membeli 2 apel. Berarti jumlahnya 1 tambah 2, 3. Dan yang terakhir ada mangga, Pak Rifai membeli 2 mangga dan anak sulungnya membeli 3 mangga. Jumlahnya ada 5 mangga. Setelah dimasukkan ke tabel, kita masukkan ke diagram batang. Memasukkannya sangat mudah. Sumbu X, sumbu bawah untuk menunjukkan nama buah, dan sumbu Y, sumbu atas menunjukkan jumlah. Anggur berjumlah 5, apel berjumlah 3, dan mangga berjumlah 5. Kita pencet rumah untuk kembali. Kemudian kita lihat ada lagu, kita pencet nomor 4. Di sini saya membuat lagu dengan nada selamat ulang tahun. Mari kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk teman, kita belajar diagram batang. Yuk teman, kita belajar supaya pintar. Hai teman, jangan kau malas belajar, karena kalau malas temannya setan. Kita pencet ke gambar rumah. Kemudian kita akan menuju ke latihan. Latihan yuk. Pertama, ada soal, apakah bentuk dari diagram batang? Jadi, bentuk dari diagram batang tadi apa ya? Persegi. Kita lihat saja nanti. Kedua, agar mempermudah membuat diagram batang, kita harus membuat apa ya tadi? Benar, tabel data. Kita bisa lihat jawaban di samping. Jadi, jawaban kalian yang pertama adalah persegi, kedua adalah tabel data ya. Kita lihat ya. Betul sekali, yang pertama jawabannya adalah persegi, yang kedua adalah tabel data. Kemudian soal berikutnya. Manakah jumlah yang benar?
Vicky membeli 2 jeruk, 3 manggis, dan 1 pisang. Indah membeli 4 pisang, Wandi membeli 3 jeruk dan 2 manggis. Jumlahnya ada berapa ya? A. 5 jeruk, 3 pisang. C. 3 mangga, 7 pisang, dan 0 manggis. D. 0 pisang, 5 manggis. B. 5 jeruk, 5 manggis, 5 pisang. Jika kalian memilih D, maka pencet D. Maaf ya, kamu belum benar. Terus belajar dan tetap semangat ya. Jadi jawaban kalian belum benar. Jadi mari kita hitung. Selanjutnya kalian yang memilih B. Benar, kamu hebat. Kita kembali ke media pembelajaran dan memilih motivasi. Motivasi, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Jadi teruslah bermimpi ya teman-teman. Kalau kita akan kembali ke media pembelajaran, kita akan pencet gambar rumah. Yang terakhir ada penutup. Penutup di sini adalah pengucapan terima kasih kepada kalian yang telah menonton dan mendengarkan. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.